Salam jumpa pendengar dan pemirsa RRI Net. Kembali lagi obrolan budaya kami hadirkan produksi LPP RRI Biak. Kali ini kami mengangkat topik Tifa berbunyi, ada lagu, maka ada tari. Bersama saya Stefani Kumambo. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, dalam edisi kali ini kita akan membahas sedikit seputar Tifa. Walaupun Tifa ini adalah alat musik tradisional secara umum di daerah Papua dan Maluku, namun edisi kali ini kita akan membahas spesifik nih seputar Tifa dari Biak, Papua. Seperti topik kita tadi, Tifa berbunyi, ada lagu, maka ada tari. Kalau istilah dalam bahasa Biak, do wido fiero. Saya sudah bersama dengan Bapak Yohanemsen. Beliau adalah seniman sekaligus sekretaris 2 Dewan Kesenian Biak. Apa kabar Pak Yohan? Kabar baik. Gimana nih Pak aktivitas sehari-hari Bapak? Mungkin sebelum kita masuk dalam pembahasan bisa diceritakan sedikit sehari-hari ini. Aktivitas sehari-hari sementara jadi guru di sekolah, tapi juga aktivitas lain adalah seniman seperti yang disampaikan tadi oleh pemirsa, bahwa kegiatan sehari-hari juga sebagai seniman untuk memekap Dewan Kesenian Kabupaten Biak Numfor dalam beberapa event kabupaten maupun provinsi yang berada di Biak, dan sehari-hari membantu teman-teman lain untuk berkreatif dalam dunia seni. Iya, ini kalau kita berbicara seputar Tifa nih Pak Yohan ya. Tifa ini walaupun secara umum di Papua Maluku digunakan ya untuk baik itu sebagai alat musik tari-tarian dan lain-lain. Ini kalau seperti di Biak sendiri nih ya, Tifa ini seperti apa sih Pak? Mungkin dari ukuran lalu pembuatannya ini seperti apa Pak? Ya, awal pengenalan atau Tifa ini dalam bentuk apa Tifa, awalnya itu adalah sebuah pohon yang dahulu diceritakan bahwa kayu ini awal ditemukan itu ada mengeluarkan suara, sehingga kayu ini dalam bahasa Biak disebut kausur dalam bentuk atau dalam bahasa Biak. Sehingga ketika diambil itu karena mereka menganggap bahwa kayu ini sudah menghasilkan bunyi, maka ketika dia dibuat jadi alat pasti dia akan menghasilkan bunyi yang bagus. Sehingga ada beberapa ukuran-ukuran dalam pembuatan Tifa Biak ini. Kita lihat ada tingkatan bunyinya. Ada yang kecil, ada yang sedan, ada yang lebih tinggi, dan ukurannya paling maksimal itu 60 cm. Kalau bunyi yang paling bagus itu di situ sekitar 60 cm. Dan ketika dipukul ada beberapa jenis, ada 4 warna bunyinya. Nah, sehingga untuk mengiringi lagu atau war itu ada enak untuk didengar. Jadi keempat ukuran ini menjadi kolaborasi begitu ya, untuk sebuah tarian. Oke. Kalau untuk Tifanya sendiri tadi, kalau untuk kayu. Nah, kalau untuk kulitnya sendiri ini mungkin kita juga ingin tahu dari kulit apa nih kalau untuk Tifa Biak sendiri. Berdasarkan cerita tadi, ketika kayu ini diketemukan, maka ada sejenis kadal yang disebut dengan soa-soa, atau dalam bahasa Biak disebut gasip, karena dia juga menghasilkan bunyi. Ketika dia jemur dan di atas pohon, dia juga menghasilkan bunyi. Apakah dia mengangkat badangnya, maka berbunyi, maka ketika itu juga dianggap bahwa hewan ini bisa dipergunakan untuk membuat kulit atau menjadi alat untuk mengikat Tifa itu sendiri, sehingga antara kayu dengan kulit soa-soa ini menghasilkan bunyi. Ketika itu mereka bawa dan mereka pasang dan mereka ikat dengan baik, maka menghasilkan bunyi. Jadi memang berarti awal mulanya ini dari kayu yang berbunyi, lalu hewan
soa-soa Ya, ya, atau mungkin soa-soa, yang ya. kita kenal awamnya biawak ya. Biawak, ya, Aha, benar. ya, dan itu juga menghasilkan bunyi. Menghasilkan bunyi juga. Kombinasinya jadi tifa. Iya. Oke, baik. Nah, kalau dari fisik ya, contohnya di samping kita ini ada bentuk fisik dari tifa khas Iya. Biak sendiri. Ini fisik atau bentuk tifa di Papua ini tentunya kalau dilihat terdiri dari beberapa bagian. Mungkin bisa dijelaskan nih. Kita khusus untuk tifa biak itu ada 3 bagian. 3 bagian, di bagian yang paling besar itu bagian atas. Di tengah-tengahnya itu ada gelan. Dalam bahasa biak disebut samfar. Yang mengikat 2 bagian, yang bagian atas dan bagian bawah. Kalau bagian atas itu disebut snon, di bagian bawah disebut bin. Sehingga di tengah-tengahnya itu ada gelan. Samfar itu mengikat 2 bagian itu untuk jadi satu. Oke, dan kalau dilihat sendiri biasanya ada ukiran-ukiran tersendiri kah untuk tifa itu, Pak? Iya. Kebetulan kita di ciri khas suku Biak itu simbol-simbol kekayaan kita itu terkandung juga dalam ukiran. Ukiran-ukiran itu juga menandakan bahwa orang Biak punya kreatif yang tinggi, tapi juga menghiasi tifa itu sendiri, sehingga ketika kita pegang tifa dan kita pukul, serasi, bunyi, tapi juga membuat tifa itu juga indah dilihat dan mendapat simbol-simbol tertentu dalam tifa itu sendiri. Jadi kolaborasi antara bentuk bunyi ini yang digunakan ya dalam Ya, tari-tarian. benar, ya. Selain untuk tari-tarian, ini kan kadang juga tifa kita gunakan juga untuk upacara adat nih, atau yang orang Biak kenal istilahnya war nih ya. Ini mungkin bisa diceritakan juga Pak Yohan nih ya, kalau tifa digunakan untuk war ini cara penggunaannya bagaimana, lalu seperti apa? Ada beberapa jenis war, sehingga tifa ini juga tidak sembarang untuk memukul, untuk mengiringi lagu-lagu war itu sendiri, karena war itu ada beberapa jenis war, sehingga ketika mukul tifa juga tidak sama bunyinya untuk mengiringi lagu itu. Khusus untuk lagu-lagu siang maupun senja atau malam itu beda. Oh, jadi beda-beda ya? beda-beda. Oke. Nah, kalau untuk lagu pujaan itu juga ada ciri khas atau cara pukulnya tuh tersendiri. Kalau yang pagi, siang, sore atau malam ini perbedaannya dari iramanya? Irama lagunya. Oke. Nah, dan situasi yang dia atau lagu itu dipergunakan pada saat apa. Oke. Nah, karena ada randan, ada kayob, ada beberapa jenis war yang dipergunakan untuk mengiringi tari itu sendiri. Nah, sehingga ketika ada lagu khusus untuk pemujaan, dia punya tersendiri. Cara pukul tifanya juga tersendiri, cara bernyanyi juga dia tersendiri lagi. Oke, jadi memang tergantung situasi dan kondisinya Benar, juga ya. ketika menggunakannya di saat mana. Kalau gitu upacara adat, berarti pemukul tifanya dia pukul sehingga acara itu atau inti daripada acara itu bisa berjalan, karena ada hal-hal tertentu yang harus diatur, sehingga tidak semua tifa itu dibunyikan begitu saja, tetapi ada alur ceritanya atau cara pukulnya, sehingga antara acara dan nyanyi dan tifa itu seirama. Oke, berarti tergantung dengan ukurannya juga tadi ya? Siap, ya. Jadi kalau mungkin ada ukuran-ukuran tertentu yang hanya bisa dipakai di pagi hari, siang hari, malam hari, atau bisa dikombinasikan juga? Semua dikombinasikan juga semua, karena yang memukul tifa dan memberikan variasi atau pukul tifa itu kan ada beberapa orang yang bermain di depan untuk mengiringi lagu itu. Tapi ada yang mereka pegang dan jalan untuk berpukul saja, tapi ada 4 atau 5 orang yang bermain di depan untuk memperindah tari itu sendiri atau war itu sendiri. Oke, kalau kita berbicara seputar war ini kan berarti seperti topik kita ya, tifa berbunyi, ada lagu, maka ada tari. Nah ini kalau berbicara seputar tari-tariannya sendiri nih, untuk war sendiri nih ya, yang menggunakan tifa, ini ada makna-makna tersendiri tidak Pak untuk dalam tari-tarian tersebut? Ada, karena untuk tradisi war itu sendiri ada beberapa hal yang disampaikan dari awal tadi. Ada hal-hal yang harus dijaga sakral dalam mengucap war itu sendiri dan menyanyi war itu sendiri.
Kalau tari-tarian itu ada tari tradisional, tapi ada tari kreasi. Tari kreasi yang mengumpulkan cerita rakyat, terus dibuat dalam suatu bentuk cerita dan juga diiringi oleh tifa. Tapi juga dengan alat-alat lain modern yang bisa mengiringi tari itu sendiri, karena tari tradisional beda dengan tari kreasi baru. Oke. Ada tari kreasi baru. Jadi tari kreasi baru, tapi juga ada tari lain seperti tari simpancar juga biasanya menggunakan tifa ini juga untuk mengiringi lagu. Atau tari simpancar itu juga sendiri. Kalau ada tari kreasi ya Pak ya, selain war tadi, itu biasanya digunakan juga ya saat ini untuk seperti upacara dan lain-lain? Ya, ketika kita umpama tari tradisional yang sudah diramu menjadi suatu cerita, itu pasti dia akan menghasilkan cerita itu, atau cerita itu akan dibuat dalam beberapa jenis musik untuk menceritakan bagaimana awal dari cerita itu terjadi. Contoh kapanaknik, cukur rambut itu sendiri, atau mansorandak. Biasa cerita-cerita itu diramu maka menjadi suatu tari. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih untuk pemirsa nih, mungkin seperti mansorandak nih yang umum dilakukan nih, mungkin ada ceritanya atau seperti apa? Ya, mansorandak ini kita lihat selama di satu perkampungan, tradisi ini dipergunakan karena ketika orang Biak berjalan mengunjungi keluarganya ke tempat lain, itu pasti pulang, pasti ada upacara. Pulang merantau nih ya? Ya, pulang merantau. Pasti orang kampung memberikan penghormatan atau tanda bahwa orang tersebut baru datang dari luar. Maka mereka memberikan mansorandak. Upacara mansorandak ini dibuat untuk apakah itu pencucian kaki, ada mata, injak piring. Itu simbol-simbol. Bermacam-macam ya sebenarnya mansorandak macam-macam itu. Ada yang cuci kaki, ada yang pakai tempurun. Kalau ketika saat itu tidak ada piring, mereka biasa pakai tempurun. Untuk cuci muka bisa basuh kaki. Kalau di saat itu benda-benda tersebut tidak bisa dipergunakan apa saja. Yang penting makna daripada mansorandak itu ada. Berarti sebenarnya mansorandak ini harus juga menyertakan yang namanya tifa, lalu tari-tarian dan juga musik ya? Ya. Oke, baik. Pendengar dan pemirsa RRI.net, kita masih membahas seputar tifa. Ini adalah salah satu alat musik tradisional juga dari suku Biak khususnya yang kita bahas di edisi kali ini. Seperti topik kita, tifa berbunyi, ada musik, maka ada tari. Kalau tadi kita berbicara seputar penggunaan tifa ya, atau dari tradisi mansorandak sendiri. Ini kalau kita berbicara adat di orang Biak sendiri, ada istilah yang sering kita dengar nih di suku Biak, yaitu Ngowor Baido Nari Gomar. Atau kalau istilahnya tuh, kalau kami tidak menyanyi dan menari, kami akan mati. Nah ini dalam tradisi war ini sendiri, pastinya kalau kami tidak menyanyi dan menari, nanti kami akan mati. Pastinya nyanyi dan tarian ini kan menggunakan tifa ini ya. Ini mungkin bisa diceritakan maknanya sendiri dan juga filosofi dari penggunaan tifa khususnya untuk tradisi war ini sendiri. Iya, makasih. Jadi ketika tifa ini di awal dibuat sampai dengan dipergunakan,
kenapa sampai orang Biak mendapatkan filosofi itu untuk melestarikannya terus itu ketika filosofi ini dibuat untuk seluruh orang Biak untuk memaknai Ngawar Baido Nari Ngomar itu dalam kehidupan orang Biak itu harus selalu bernyanyi, karena di dalam bernyanyi ini itu salah satu pujian kepada Tuhan. Oke. Karena lewat nyanyian ini juga, war ini juga kita selalu memuji Tuhan, karena seluruh kehidupan kita itu ada di tangan Tuhan. Jadi maka orang Biak selalu bernyanyi dan memuji Tuhan lewat karya mereka atau lewat tifa ini. Ketika dia bunyi, maka ada lagu, maka ada tari. Nah, sehingga orang Biak mendapatkan filosofi atau istilah ini untuk menghidupkan orang Biak, sehingga tidak melupa atau tidak lupa kepada yang menciptakan kita, yaitu manusia atau Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk kita pergunakan, berarti kita harus selalu mempertahankan tradisi itu dengan apa yang kita miliki, tapi kita juga tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan lewat lagu-lagu ini. Berarti dengan ungkapan yang sering kita dengar ini, berarti ini juga memotivasi masyarakat suku Biak untuk selalu menggunakan tifa juga ya, dalam puji-pujian dan juga war itu sendiri. War itu sendiri. Karena di dalam lagu-lagu war tadi ada beberapa jenis war yang untuk pujian untuk orang mati, tapi juga untuk persembahan kepada Tuhan. Tapi ada kehidupan sehari-hari yang mengisahkan tentang kehidupan masyarakat atau Biak ini, suku Biak ini baik di laut maupun di darat. Karena kekayaan alam ini adalah pemberian Tuhan, maka kita lestarikan dengan kita menyanyikan lagu-lagu war ini untuk supaya jangan setiap manusia yang ada di sekitar alam itu tidak begitu saja untuk menggunakannya, tapi menjaga dan merawat. Itu kalau intinya sendiri untuk war itu sendiri terbagi dari berapa bagian, Pak? Kalau untuk war sendiri? War itu ada beberapa bagian yang perlu kita dengar dari syair-syairnya. Ada syair untuk pemujaan, apakah itu untuk pagi, ada siang sampai sore, tapi ada juga yang malam. Nah, jadi tidak satu waktu saja, tapi setiap waktu ada warnya. Kalau tadi seperti yang tadi Bapak bilang kan ada yang biasanya war untuk orang mati, ada penyembahan itu kepada yang disebut Tuhan. Randan itu sendiri, war randan itu, karena itu war pujaan. Itu untuk orang-orang kita yang sudah di sebelah, yang disebut randan. Jadi dia punya cara memukul tifanya juga beda. Kalau kayau itu ketika orang Biak mengayau atau orang Biak penggayu, lagu-lagu itu dipergunakan untuk mendayun. Karena masyarakat mayoritas nelayan. Ya. Jadi kenapa sampai waktu itu kita orang Biak ada mempunyai dua perahu, yaitu Mansusu dan Wairon. Dan dua perahu itu dipergunakan, tapi ketika ada mereka mau penggayu atau mengayau, itu ada tifa. Tapi juga tifa-tifa ini dipergunakan untuk mengiringi perjalanan atau penggayunya. Sehingga ada lagu khusus yang orang Biak menggunakan untuk mendayung. Berarti memang tifa ini berarti menjadi aspek penting juga ya bagi orang Biak ya. Benar. Artinya di zaman dulu orang-orang tua masyarakat suku Biak ini memang berarti menggunakan tifa ini kemanapun mereka pergi, puji-pujian selalu dinaikkan ya. Seperti itu. Oke, dan kalau untuk ketukan dari tifa itu sendiri nih dalam tradisi war yang tadi terbagi dari berbagai jenis ya untuk war tadi itu sendiri. Berarti untuk ketukan tifanya sendiri ada perbedaankah atau memang sama atau seperti apa? Kalau untuk ketukannya dan iramanya? Ketukannya awalnya memang ada yang sama, tapi itu tadi ada beberapa lagu yang membedakan pukulan itu saja. Tapi ciri khas pukulannya tetap sama. Dan orang Biak tetap pukulnya, iramanya tetap sama. Tapi yang membedakan itu lagu yang akan dinyanyikan itu yang membedakan pukulan. Jadi tapi cara memukul tifa tetap sama. Tapi ada lagu-lagu tertentu yang iramanya itu bisa beda dari yang lain. Kalau ketukannya apa Pak? Mungkin hitungan ketukannya sendiri untuk tifa ini. Ada beberapa jenis. Karena kita di suku Biak itu ada jenis awal pukul tifa itu ada beberapa kreatif. Dari suku kita ada beberapa suku di Biak ini. Jadi ada yang menggunakan pukulan awalnya itu bisa hitungan 1, 2, 3, 4,
baru orang pertama mengangkat yang Pujian. disebut dengan kadwor, dan ada yang angkat fuar. Jadi itu kembali ke suku-suku Biak itu cara memukul dan menyanyinya. Oke. Nah, karena di suku kita, di suku pedalaman itu cara pukul tifanya tetap bunyinya tetap sama, tetapi ketika dia memasuki awalnya itu ada cara pukulnya beda-beda. Ketukannya yang berbeda berarti Beda, ya? tetapi irama tetap sama. Untuk mengiring lagu tetap tifanya tetap pukulannya sama. Oke. Iya. Dan kalau berbicara seputar tifa ini sendiri, tadi kita sudah berbicara seputar bagian dari tifa, lalu ukirannya. Nah ini kalau kita lihat tifa ini kan juga punya warna-warna unik nih ya, Bapak. Mungkin bisa dijelaskan itu warnanya memang menjadi ciri khas dan harus ada patokan tersendiri warna apa, atau kita bebas mewarnainya? Sebenarnya tifa asli dari suku Biak aslinya itu dulunya itu memang tidak menggunakan ornamen. Oh. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang simbol-simbol itu ada di tangkainya, dan di itu maka mereka menggunakan ukiran itu ada di tangkai-tangkainya, Pegangannya itu ya? pegangannya. Oke. Tetapi karena lihat kehidupan masyarakat Biak itu kan ada di beberapa persoalan yang menggunakan ukiran, tapi ada yang tidak menggunakan ukiran. Itu kembali kepada keahlian daripada suku atau orang yang membuat tifa itu sendiri. Kalau dia bisa menggunakan ukiran, dia bisa masukkan ke tifa itu. Sehingga nanti disitulah baru dia akan membedakan warnanya. Karena di warna-warna ciri khas orang Biak itu kan ada beberapa jenis warna saja. Iya. Itu karena dulu kan orang bawa dari alam itu sendiri. Oh, warnanya nih ya. Alam. Jadi bisa apakah itu dari daun-daun ataukah dari akar pohon, maka mereka akan ramu dia, maka akan timbul warna. Nah, karena warna-warna kita dulu kan itu tradisi, warna-warna tradisi. Jadi ada warna merah, ada warna kuning, ada warna putih, ada warna hitam. Itu ada maknanya tidak Pak? Dari Ada. warna-warna itu Warna-warna itu kan ketika kita lihat warna putih itu kan simbol suci dari apa yang kita buat itu. Warna kuning itu kan warna yang ceria. Ya. Kalau warna merah kan warna bagaimana orang Biak punya semangat tinggi untuk membuat sesuatu itu ya pasti dengan kekuatan yang ada. Dan warna hitam itu kan simbol yang netral dari semua kehidupan. Oke. Jadi bisa orang dia ada di dunia lain tapi ada dunia hidup juga kita bisa gunakan. Karena simbol-simbol itu bagaimana mengangkat kehidupan orang Biak itu untuk selalu beraktivitas tapi juga memberikan semangat dalam hidupnya untuk selalu berkarya. Oke, mungkin itu yang sangat diperlukan kalau ketika orang-orang tua kita dulu ya, Ya. ketika beraktivitas, baik itu tadi Bapak bilang ketika berlayar ataupun mungkin menggunakan aktivitas lain, lalu selalu membawa tifa nih ya. Ya. Mungkin dengan simbol-simbol itu mengingatkan bahwa kita selalu harus bekerja keras dengan semangat dan lain-lain ya. Ya benar. Karena orang Biak bekerja bukan asal begitu saja dia menciptakan sesuatu, tapi pasti dia akan melihat apa saja yang ada di sekitarnya. Itu yang menjadi filosofi untuk orang Biak, itu dia selalu berkreasi dan bekerja. Oke. Karena ada yang pasti di situ berkumpul, ada orang sampaikan Bapak nanti seperti ini atau saudara seperti ini. Nah, sehingga motivasi-motivasi yang ada di keluarga itu yang menjadi kekuatan bagi mereka untuk tetap berkarya. Nah, itu salah satu kekuatan orang Biak yang selama sampai hari ini. Oke. Nah, kalau tadi kita sedikit berbicara di awal tadi ya tentang tiga bagian dari tifa. Kalau orang Biak sudah mengenalnya dengan snon, lalu gelang samfar dan juga bin. Mungkin bisa dijelaskan nih untuk pemirsa RRI Net terkait dengan tiga makna dari bagian-bagian tifa ini. Mungkin bisa dijelaskan dulu. Ya, karena kita lihat di bagian tifa, bagian atas tadi disebut snon itu karena kehidupan kita di dunia ini kan tidak bisa terlepas dari dua insan yang hidup, antara laki-laki dan perempuan. Antara kehidupan dua ini yang dia akan menjadi simbol kehidupan bagi
kita, sehingga untuk supaya lebih berkenang dan supaya orang bisa mengingatkan dia, orang bisa buat dia dalam bentuk tifa dan dia punya arti seperti itu. Nah, ini bagian atasnya besar itu karena itu laki-laki, bagian bawahnya. Terus di tengah-tengah itu alat penukaran dulu barter itu salah satunya itu adalah samfar itu sendiri, gelang itu. Gelang. Nah, itu salah satu simbol orang Biak waktu itu mereka pakai keran untuk bisa barter. Maka di tengah-tengahnya itu kenapa tidak putus? Kalau sarak dia pasti putus, tapi samfar itu karena kulit biak atau kerang yang dipotong maka menjadi gelang, maka dia akan tidak pernah putus. Maka itu yang ada di tengah tifa itu untuk mengikat dua bagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tetapi kita lihat dalam bentuknya tetap jadi satu ikatan yang kuat antara laki-laki dan perempuan. Oke, jadi bisa dibilang kalau bagian atas yang disebut snon ini adalah laki-laki, Ya. lalu bagian bawah bin Yang ini itu perempuan, ya. dan gelang samfar ini jadi pengikatnya Ya, ya, pengikatnya, ya. sebagai penyatuan ya. Menyatu dua insan. Oke, baik. Dan pendengar serta pemirsa RRI.net, kita masih membahas seputar tifa ya. Ada bunyi, maka ada tari pastinya nih kalau berbicara seputar tifa. Bapak Yohanemsen, kalau berbicara seputar tifa ini kan pastinya ada bermacam-macam jenisnya ya. Selain tadi kalau bentuknya beraneka bentuk, ini macam-macam juga pasti ada. Mungkin bisa dijelaskan juga nih terkait dengan jenis-jenis tifa yang ada di Papua khususnya. Ya, kita di Papua berdasarkan cerita ada dua suku atau dua provinsi yang menggunakan tifa itu Maluku atau Ambon dan Biak. Tapi lebih khusus di Papua itu tifa-tifa ini ada di daerah kita seperti orang Sentani. Orang Sentani dengan dia punya tifa yang pendek bunyinya juga. Tapi juga orang-orang Merauke yang disebut suku Marin juga mempunyai tifa. Tapi kita di pesisir atau di kepulauan Biak dan Yapen di bagian selatan mereka dengan ciri khasnya, tapi juga di bagian Yapen bagian utara juga ada dengan tifa dengan ukurannya yang beda-beda. Jadi ada beberapa jenis tifa yang ada di Papua ini dengan ciri khasnya masing-masing. Ya pasti bunyinya juga beda-beda, Pak. Bunyi juga beda, tetapi dalam bunyi tifa tetap bunyinya tifa. Tapi untuk membedakan dia antara ini suku ini punya ini, karena kalau tifa itu pasti bunyinya sama. Ya, kalau penggunaannya Bapak, penggunaannya berbeda. Kalau kayak suku Biak kan dipakai untuk war ya. Ini kalau yang lain-lain juga sama. Sama. Oh, sama ya. Sama karena mereka juga pasti punya cerita khusus yang menceritakan dengan arwah apa segala macam yang ada di tempatnya atau istiadat yang ada di satu tempat itu pasti ada. Jadi bukan Biak saja, pasti di semua suku yang ada di Papua ini pasti punya ciri khas khusus yang mereka selalu mempertahankan supaya jangan hilang, itu pasti ada. Jadi tifa ini alat bunyi, maka bunyinya sama, cuma bentuknya saja yang beda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, itu yang membedakan kita. Tapi kalau bunyinya semua pasti tifa itu pasti bunyinya sama. Dan penggunaannya mungkin sama ya Bapak ya. Sama ya. Kalau sama. kita war mungkin mereka penyebutannya berbeda Iya, ya. benar ya, seperti Oke, itu. baik. Iya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI.net, masih bersama kami dalam obrolan budaya produksi LPP RRI Biak, masih dengan topik
Tifa berbunyi, ada lagu maka ada tari. Tadi kita sudah ngobrol banyak dengan Bapak Yohan M. Sen yang merupakan seniman sekaligus Sekretaris 2 Dewan Kesenian Biak. Dan kalau tadi kita sudah berbicara banyak seputar penggunaan Tifa, baik itu di upacara adat maupun di tari-tarian di Kabupaten Biak Numfor. Kali ini kita akan berbicara seputar bagaimana teknik dasar untuk memukul Tifa khas Biak. Nah, mungkin Pak Yohan, kita ingin tahu juga nih ya, bahkan mungkin pendengar dan pemirsa RRI Net yang pastinya yang nonton nih seluruh Indonesia nih ya, ingin tahu seperti apa sih tabuhan dasar dari Tifa Biak sendiri. Ini kalau kita mau belajar dasarnya dulu nih, ini seperti apa? Jadi awal untuk sampai 2 atau 3 kali. Oke. Yang ketiga kali yang soloistnya angkat lagunya. Nanti kalau sudah angkat soloistnya selesai, ke forward baru mulai cepat. Ada variasi-variasinya. Kalau sudah sama-sama akan kembali lagi ke awal lagi. Pelan lagi ya. Ya, Oke. untuk mengangkat lagu berikutnya. Angkat lagi forward. Ya, seperti itu. Jadi itu teknik dasar ya untuk Ya, memukul ya. memukul Tifa itu. Oke, jadi kalau seandainya ini diajarkan kepada anak-anak ya, khususnya mereka yang mungkin ingin belajar bagaimana menggunakan Tifa atau memukul Tifa, berarti memang itu adalah cara dasar ya menggunakan Tifa Biak. Iya. Jadi awal untuk pengenalan Tifa, kita harus kasih dasar-dasarnya dulu, cara pukul Tifanya dulu. Bagaimana anak-anak itu bisa mengiringi lagu itu, karena Oke. apa supaya seirama lagunya, maka ada ritme pukul Tifa ini. Sehingga tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi dia serasi dengan lagu yang akan dinyanyikan. Oke, jadi memang kalau ingin belajar Tifa khas Biak ya, ini awalnya memang harus seperti itu ya Mas Ya. Saleh? Ya. Oke, dan kalau melihat dari anak-anak di saat ini nih ya, ini kan pastinya kita ingin melestarikan juga Tifa harus dikenal bukan hanya nenek moyang kita yang menggunakannya, tapi diharapkan kan kedepannya juga bisa ikut dilestarikan ya. Ini Iya. kalau mungkin keberadaan Tifa ini sendiri, Bapak sebagai Pak Yohan sebagai guru khususnya nih ya, Iya. ada tidak nih upaya untuk melestarikan Tifa ini khususnya di anak-anak yang paling dasar mungkin tingkat SD dan lain-lain, mungkin dalam pelajaran muatan lokal dan lain-lain, khususnya nih teknik-teknik untuk memukul Tifa ini sendiri menggunakan Tifa? Iya, karena khususnya di sekolah saya itu beberapa kali saya mengajar anak-anak cara berpukul Tifa, tapi juga cara bernyanyi war itu sendiri. Karena lewat didikan atau pendidikan di sekolah mereka sudah bisa mengenal. Tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan sanggar-sanggar. Karena kita lihat di Kabupaten Biak ini banyaknya ada di sanggar-sanggar kegiatan. Sehingga di salah satu sanggar itu kita lihat rata-rata itu hampir anak-anak. Contoh, karena sebagai seniman saya punya sanggar juga sendiri. Sanggarnya itu Sanggar Seni Karesun Biak. Di situ kita bawa anak-anak di usia 3 tahun, 4 tahun, Sangat muda 5 ya, tahun, iya. mulia sekali. Nah, untuk kita kembangkan nilai-nilai budaya ini lewat mereka. Karena untuk supaya melestarikan ketukan, tapi lagunya itu kita bawa di usia-usia seperti itu, sehingga mereka tetap mengenal, tapi juga selalu melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau untuk antusias anak-anak ini sendiri seperti apa Pak Yohan? Sangat. Saya lihat beberapa event yang kita buat lewat sanggar-sanggar itu, anak-anak Biak kita atau koreografer kita
selalu menciptakan atau membuat adik-adik kita ini semakin hari semakin dia mengenal dirinya lewat Tifa itu. Nah, karena kebanyakan kita lihat kalau di karnaval tingkat ketika ada Agustus, kita lihat anak-anak sekolah itu sudah edukasinya, guru-guru di sekolah mengajar mereka untuk dan diundang atau diminta untuk seniman datang untuk mengajarkan cara berpukul Tifa di sekolah-sekolah. Dan selama ini berjalan, saya lihat itu anak-anak kita sudah mengembangkan atau seniman sudah mengembangkan itu di sekolah-sekolah, sehingga untuk melestarikan ini sangat sekali karena sampai hari ini masih. Dan upaya kita dari Dewan Kesenian itu untuk melestarikan ini kita libatkan sekolah, tapi juga kita libatkan sanggar-sanggar seni yang ada di kabupaten ini. Untuk melestarikan ini lewat seniman-seniman kita yang ada berkreasi di setiap kampung, baik di dalam kota ini, sehingga lewat sanggar-sanggar ini juga jalan, tapi di sekolah juga ada. Oke, kalau tadi kan Pak Yohan sempat cerita dimulai bahkan dari anak-anak yang usia 3 sampai 4 tahun nih ya. Ini sudah mulai masuk sanggar dan kayaknya mencintai sekali dengan kesenian, khususnya menggunakan Tifa dan juga war. Nah, bagaimana dengan remaja-remajanya nih? Ini seperti apa nih? Juga jadi salah satu tolak ukur juga nih para remajanya. Apalagi zaman sekarang ini kan pastinya para remaja nih kadang agak sedikit melupakan nih dengan tradisi maupun budayanya. Tapi kita bersyukur karena beberapa kali ada event kabupaten seperti 6.000 Tifa untuk memecahkan rekor muri waktu itu kita libatkan semua sekolah. Sekolah-sekolah turun untuk pukul Tifa. Jadi kita libatkan SD, SMP sampai SMA. Nah, sehingga untuk mempertahankan ini saya kira sampai hari ini anak-anak kita usia remaja itu mereka masih mempertahankan ciri khas itu karena setiap tahun itu kita selalu bikin event untuk mengangkat kembali tapi juga melestarikan dia lewat kegiatan-kegiatan ini, sehingga anak-anak kita khusus yang remaja sangat sekali karena mereka yang kita latih dan mereka punya adik-adik sendiri. Jadi saya punya sanggar itu anak-anak saya yang sudah di SMA, mereka itu yang melatih adik-adiknya. Jadi ketika saya tidak datang, anak-anak itu inisiatif untuk melatih adik-adiknya karena saya sudah kasih edukasi kepada mereka bahwa nanti cara pukul Tifanya seperti ini, nanti menyanyinya seperti ini. Jadi ketika kamu latih adik-adik seperti ini. Akhirnya adik-adik mereka mengikuti, tapi juga mereka sambil menyanyi tapi sambil memukul Tifa juga. Mereka kasih adik-adik juga ikut pukul. Saya selalu bilang ini latih adik-adik kamu sehingga ketika kamu tidak ada, adik-adik kamu juga sudah tahu bisa memukul Tifa. Berarti memang dari khususnya untuk sanggar-sanggar seni sendiri yang ada di Kabupaten Biak Numfor, berarti para remaja yang sudah terlatih, yang sudah sangat memahami sekali dengan pemukulan Tifa dan juga war, ini yang akhirnya mengajari ya kepada adik-adiknya ya. Di bulan Agustus tahun 2022, ini Kabupaten Biak Numfor memecahkan rekor muri untuk 6.400 penabuh Tifa. Ini melibatkan juga dari seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Biak Numfor, bahkan juga pelajar dari tingkat TK ya bahkan ya Bapak ya, waktu itu TK hingga perguruan tinggi ini juga dilibatkan dalam aksi memecahkan rekor muri, rekor muri. Saat itu sebenarnya 5.000 ya Bapak ya awalnya, tapi targetnya terlampaui hingga 6.400. Nah, ini kalau berbicara seputar Tifa, kalau kita ngomongin pemecahan rekor dan lain-lain, pasti ini sudah sangat dikenal di luar Biak, bahkan mungkin di luar Papua. Ini sejauh mana sih Bapak Tifa Biak ini dikenal khususnya di luar Papua sendiri? Karena bunyinya, walaupun dia kecil, tapi bunyinya luar biasa. Ketika saya bawa beberapa teman-teman atau kita bawa tim dari Kabupaten Biak Numfor untuk mengikuti beberapa event di daerah-daerah luar atau di Jayapura maupun di Merauke, di Fakfak, ketika ada defile parade, itu kita punya Tifa-Tifa ini kecil tapi bunyinya luar biasa. Padahal ini masih dalam lingkup Papua ya. Tapi suaranya lumayan. Dengan kita lihat kita punya teman-teman ada punya Tifa-Tifa yang lebih besar, yang lebih ukurannya itu seperti dari
Maroke itu suku Marin punya itu yang ada di atas 1 meter lebih. Wih. Kita dari Yapen, dari Kabupaten Serui atau Kabupaten Serui, itu tifa-tifanya itu luar biasa. Tapi kita punya agak kecil tapi bunyinya juga luar biasa. Dan kita selalu orang selalu identik dengan tifa biak itu. Karena bentuknya dan bunyinya yang begitu keras. Perbedaannya sebenarnya ini dari mana Bapak kalau dari pengamatan Pak Yohan sebagai seniman juga nih ya, ini apa sih yang membedakan sebenarnya tifa dari biak dengan dari daerah-daerah lain? Kita punya tifa itu karena bentuknya dia dari digale bentuknya agak lonjong keluar atau besar keluar dari atasnya, bagian atasnya yang paling besar. Sehingga suaranya itu ada di bagian atasnya. Berarti agak mengerucut ke bawah ya berarti Iya, bentuknya ya? kita punya bunyinya itu karena dia mengerucut sampai paling kecil di bawah. Kalau kita lihat di daerah lain itu hampir antara bagian atas dengan bagian bawah itu hampir sama. Oh, oke. Tapi ada yang bentuknya kayak paralon, panjang saja ke bawah sehingga bunyinya juga tidak tertahan, dia langsung. Tidak menggema begitu ya? Tapi kalau kita punya tifa biak karena dari besarnya sampai paling kecilnya, paling kecil itu suaranya itu tersembunyi. Sehingga ketika dia keluar itu bunyinya memang luar biasa. Kita punya tifa biak itu. Bapak Yohan, saya mungkin mau tambahkan juga sedikit nih ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa bunyi tifa ini walaupun bentuknya sama, ini bunyinya bisa berbeda. Ini apa sih yang mempengaruhi dari bunyi tifa bisa berbeda walaupun bentuknya sama? Kalau tadi kan dari ukurannya suara berbeda-beda tuh biasa ya karena bentuk dan ukurannya. Nah kalau bentuknya sama tapi bunyinya berbeda, ini apa yang mempengaruhi? Kalau untuk membedakan bunyi melinting tinggi dengan itu, ada di atasnya itu mereka menggunakan madu. Oh, madu. Madu yang sudah tua, yang warna hitam itu, maka mereka menggunakan untuk tempel di atas tifa itu sendiri. Seperti contoh yang ada ini, kita lihat ini karena bunyinya bisa melinting tinggi karena ada madu. Ada madu di atas. Oh, jadi yang hitam itu madu ya? Iya, madu. Oh, oke. Leba madu itu yang warna hitam yang sudah dibuang atau sudah tidak dipergunakan lagi, itu yang biasanya dipakai untuk di tifa. Digosok atau di apa, Pak? Ditempel. Oh, ditempel. Dikasih bulat terus ditempel. Ini kalau dia bertahan lama itu sampai tifa ini hancur juga, ini masih ada. Asal ketika pukul harus menjaga supaya tetap bunyinya itu tetap bertahan terus. Harus ada teknik-teknik untuk memukul tifa itu sendiri. Iya, jadi mungkin ada artinya dipukul dengan caranya caranya ya. Supaya bisa bertahan lama. Ya kita buka tangan, jari-jarinya itu dibuka. Oke. Sehingga tidak mengena. Karena kalau kita pukul kayak gini, lama-lama dia akan hilang karena tertekan oleh tangan atau jari-jari kita. Tetapi kalau kita buka tangan, dia akan tetap bertahan di ada rongga ya. Ada rongga yang atau jarak antara ini dengan jari kita, maka dia akan bertahan lama. Oke, jadi kita bisa membedakannya dari warna hitam itu ya. Jadi Nah. Penggunaan dari madu. Ya, madu. Oh, ini. Ya, kalau diistilahkan kalau alat musik gitar atau ukulele akan ada setelannya. Ya. Ada. Nah, maka di tifa juga ada setelannya. Ya, mereka menggunakan madu itu sendiri. Itu orang biak mengenal itu dan bisa membedakan, oh ini yang bisa bunyi tinggi, ini yang sedang dan seterusnya. Padahal bentuknya sama? Sama. Oke, jadi yang membedakan hanya dari penggunaan madu itu sendiri ya. Iya. Dan kalau kita bisa lihat dari warnanya itu ya? Iya. Oke. Itu bisa bertahan berapa lama kalau untuk yang menggunakan madu ini sendiri? Awetnya? Kalau ya, ketika kembali ke yang memukul tifa itu sendiri, yang menggunakan dan memilikinya. Kalau tidak pindah tangan ke orang lain, pasti kalau orang itu sendiri punya tifa itu pasti dia akan bertahan terus sampai kapanpun, sampai anak cucu juga barang itu masih ada. Karena kita di suku Biak itu ada peninggalan orang tua moyan kepada keluarganya. Sampai saat ini masih ada. Walaupun dari generasi ke generasi tifa itu masih ada, dia punya aslinya itu sampai hari ini masih ada. Dan itu tradisi orang Biak kan, karena ketika keluarganya itu atau orang tuanya akan berikan lagi kepada anaknya, dan anaknya terus akan kepada anaknya lagi sampai turun temurun. Dan tifa itu menjadi simbol kehidupan di keluarga itu. Jadi ketika ada acara baru tifa itu dikeluarkan dari
tempatnya. Ya, apalagi mengingat mungkin orang-orang tua dulu kita hampir pasti mempunyai tifa ya, Ya. untuk tadi itu seperti puji-pujian apa dalam kehidupan Betul, sehari-hari. Dan itu jadi turun-temurun. Ya, jadi makanya lewat event-event ini kita dari Dewan Kesenian kalau bisa lewat pemerintah kita himbau untuk orang Biak itu maksimal itu 1 tifa setiap rumah. Oke. Itu seharusnya ada orang Biak itu setiap rumah itu ada 1 tifa, sehingga untuk melestarikan dan untuk menjaga itu berarti ini orang datang ketemu inilah tifa kami. Ciri khas orang bertanya kita menjelaskan bahwa ini ciri khasnya kami. Jadi Biak. pengingat gitu ya, Pengingat, bahwa iya. ada tifa, ada benda yang memang menjadi Iya. budaya orang Betul, Biak. iya. Nah, kalau berbicara seputar tadi kan pelestarian di tingkat sekolah dan lain-lain Bapak ya. Ini kalau untuk tifanya sendiri, ini mengingat kita akan menggunakan kayu ya, bahan alam. Iya. Apalagi untuk kulitnya sendiri ini menggunakan kulit hewan ya, soa-soa atau yang kita kenal dengan biawak nih ya. Dan pastinya kalau untuk penggunaan secara terus-menerus kan ini bisa kembali lagi merusak alam ini dan Siap, lain-lain. iya, Ini iya, iya. untuk pelestariannya ada tidak sih dari khususnya Dewan Kesenian sendiri, mungkin ada cara bagaimana untuk mengurangi nih untuk penggunaan dari kayu ataupun dari kulit hewan ini sendiri? Khusus untuk pelestariannya, khusus untuk kayu, kita kebetulan di Biak ini ada beberapa jenis, jadi bukan salah satu kayu saja, tapi ada beberapa jenis kayu yang dipergunakan. Kalau dulu apa Pak jenisnya? Ya, satu dulu yang disebut kau itu satu saja, tetapi setelah lihat untuk melestarikan supaya jangan kayu itu saja yang diambil, pasti dia akan cepat punah, sehingga coba orang tua kita dulu coba meramu lagi kayu lain, sehingga menghasilkan bunyi yang bagus. Maka kayu itu yang juga bisa dipertahankan tapi juga bisa dibawa, tetapi ada kayu-kayu yang lain lagi, sehingga untuk melestarikan kayu aslinya kau ini dia tetap lestari. Maka orang tua kita coba dengan kayu-kayu yang lain, ternyata bunyi juga, tetapi untuk aslinya itu tetap kau surin atau kayu kau ini, karena dia berat, dia bertahan lama, walaupun dia dalam bentuk apapun tetapi dia bertahan, karena kayu itu sudah dari cerita itu kayu itu awal itu yang ditemukan, Iya, yang memberikan ya, bunyi itu sudah, yang berbunyi. sehingga orang tetap mempertahankan itu. Tetapi untuk melestarikan supaya jangan kayu itu punah, maka orang tua kita atau moyang kita coba membuat kayu-kayu yang lain untuk menghasilkan bunyi. Maka ada kayu satu yang disebut dengan kayu marem. Nah, itu juga orang tua dong kembangkan. Tapi juga ada kayu-kayu di pesisir pantai yang orang tua lihat bahwa dia ada di dalamnya sudah ada ronggannya, itu bisa dipergunakan untuk menjadi tifa. Asal cara ukurannya dan cara pembuatannya bagus, pasti dia akan bunyi bagus. Oke. Kalau untuk kulitnya sendiri Bapak? Kulitnya juga kita di suku Biak memang salah satu kulit yang membuat tifa ini bunyinya bagus itu soa-soa. Tapi dulu juga orang tua juga menggunakan sebentuk ikan di laut yang biasa kita lihat ada duri-durinya itu, porobibi itu. Oh iya. Nah, itu juga karena untuk melestarikan ini orang tua biasa kadang-kadang bawa hewan atau ikan tersebut untuk dijemur, diambil kulitnya, dijemur, terus dibuat duri-durinya pindah, juga bisa dipergunakan untuk tifa. Tetapi bunyinya juga tetap jauh dari aslinya. Tapi bisa digunakan Tapi itu. bisa digunakan. Ikan fugu ya, Ya, yang itu sudah, bulat ya. tiba-tiba. Tiba-tiba ada duri-durinya itu. Kalau istilah di Biak ikan porobibi Ya, ya. itu sudah. Biasa dipergunakan juga di kampung-kampung kalau mendadak atau sudah tidak mendapatkan biawak ya, itu juga ada beberapa jenis yang bisa dipergunakan asal menghasilkan bunyi untuk mengiringi war itu saja. Oke, tapi itu tidak bisakah sama seperti kalau di luar Papua kan istilahnya ada gendang dan lain-lain yang menggunakan kulit sapi dan kulit kambing. Kalau tifa sendiri apakah kulit-kulit tersebut tidak dipergunakan? Bisa saja, tapi mungkin mereka akan berusaha sampai dia agak tipis sedikit dulu baru dipergunakan. Oh, karena memang untuk bunyinya sendiri berbeda Iya. ya.
Oke, baik. Ini kalau tadi kan kita sempat bahas sedikit tentang pemecahan rekor muri yang sampai 6.400 TIFA di tahun 2022. Nah, ini kembali lagi nih Bapak, TIFA-nya nih dari mana nih sebanyak ini ada 6.400 sendiri nih? Memang kemarin di Festival Rekor Muri tahun 2022 itu pemerintah mencanangkan di setiap kampung-kampung untuk membuat TIFA, dan hasilnya juga banyak buat, tapi ada juga yang ada kreasi-kreasi yang lain untuk membuat itu, karena itu tadi kalau kayunya diambil semua pasti Betul. ya. Jadi TIFA-nya itu ada yang tidak langsung dikasih bocor, tapi dibelah dan dikreatifkan sehingga menghasilkan bunyi yang bagus. Tapi kebanyakan memang TIFA, karena sebelum pemecahan rekor muri itu sudah 1 tahun sebelumnya itu sudah kita informasi Dewan Kesenian dan pemerintah lewat Dewan Kesenian kita datangi kampung-kampung, setiap kepala kampung, kepala distrik untuk mempersiapkan itu. Jadi memang ada peran juga ya dari setiap kampung di Kabupaten Biak Numfor Ya. untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Benar. Ya. Jadi memang TIFA semua itu kita datangkan semua. Dan ya kita berhasil bisa memecahkan rekor muri itu karena kerjasama masyarakat untuk Biak harus memecahkan rekor muri. Pak Yohan punya pesan ya khususnya nih untuk bagaimana bisa melestarikan TIFA ini sendiri. Mungkin ada pesan-pesan khusus terkait dengan TIFA biar bisa dilestarikan khususnya di masyarakat Biak. Ya lebih bagusnya itu ada di sekolah-sekolah. Karena generasi kita itu banyak ada di sekolah-sekolah. Yang kedua ada di sanggar-sanggar seni. Yang ketiga ada di masyarakat adat itu sendiri, di kampung-kampung. Sehingga tidak terlepas dari kata filosofi orang Biak tadi yang dari awal kita sampaikan bahwa ngawur baido nari ngomar. Kami tidak bernyanyi maka kami akan mati. Sehingga untuk melestarikan atau menjaga dan menggunakan TIFA itu di keluarga, maka setiap keluarga itu harus mempunyai TIFA. Maksimal tadi saya sampaikan dari awal, maksimalnya itu 1 ada di setiap keluarga. Nah, dan edukasinya itu tadi banyak ya anak-anak kita di sekolah. Nah, sehingga antara pemerintah dan dinas-dinas tertentu yang membidangi seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu kita dorong untuk bisa melestarikan itu di sekolah-sekolah. Sehingga lewat festival-festival kita selama beberapa tahun ini di sekolah-sekolah yang ada di Biak ini, di sekolah-sekolah itu sudah ada TIFA. Ketika kami pantau dan kami kunjungi di setiap sekolah, baik dari tingkat STK, PAUD sampai dengan perguruan tinggi itu di setiap itu kantor itu ada TIFA-nya. Karena kenapa sampai kita bisa memecahkan rekor muri ke sekolah atau di kalangan keluarga itu kenapa tidak punya TIFA? Rekor muri saja kita capek. Iya, 6.400 ya Pak ya. Oke. Masa di keluarga kalau tidak ada TIFA-nya. Oke. Jadi kita himbau untuk tetap orang Biak di rumah, setiap rumah itu harus ada TIFA. Nah, yang berikutnya itu dengan TIFA ini kita mempertahankan kita punya budaya orang Biak itu untuk menyanyi dan menari lewat TIFA ini. Musik-musik lain baru datang, tetapi awal untuk mengenal dunia menyanyi dan tari itu kan lewat TIFA ini, dengan cara memukul TIFA, tapi cara bernyanyi, tapi juga cara menarinya itu lewat TIFA. Nah, sehingga dari kami sebagai seniman
yang menghimbau kepada masyarakat Biak untuk tetap melestarikan Tifa itu. Oke. Jadi kembali lagi ya, ini menjadi budaya yang pastinya akan selalu dilestarikan ya, bukan hanya untuk penggunaan Tifanya saja sebagai alat musik, tapi juga kembali lagi budaya-budaya seperti war dan lain-lain itu tetap terjaga. Terjaga karena itu tadi kalau ada bunyi, ada lagu, maka ada tari. Tiga ini do fiero. Maka tiga hal ini harus tetap dilestarikan. Tifanya, lagunya, tarinya. Karena menari dalam mengiringi war itu beda dengan gerakan-gerakan yang lain. Karena dia punya ciri khas khusus untuk menari di war itu beda dengan ada yang ini perempuan punya yang disebut dengan mas-mas. Tapi ada mas kopra untuk laki-laki. Itu yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga kalau kita lihat di setiap event pasti laki-laki orang menarinya itu mas kopra dan incar-incar itu fier dan mas-mas. Ada dua perempuan versi orang Biak untuk mama kita itu ada dua, yang mas-mas dengan fier. Kalau laki-laki itu mas kopra. Yang kaki tumit pukul panah itu yang disebut dengan mas kopra. Oke. Baik, terima kasih Bapak Yohanes Sen, seniman dan juga sekretaris 2 Dewan Kesenian Biak yang sudah berbagi cerita dengan kita nih ya terkait dengan Tifa. Tifa berbunyi, ada lagu, maka ada tari. Do Wido Fiero. Sekian pendengar dan juga pemirsa RRI Net untuk obrolan budaya produksi LPP RRI Biak. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Stefani Kumambo, Syowima Kasumasa. Wow, wow, wow.